Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di TFH. Hari ini, malam ini edisi hari Rabu tanggal 25 November. Masih bersama founder kita, ya, Nuratul Prasetyo yang selalu setia mendampingi, dan juga narasumber kita juga sudah hadir. Dan sebelumnya kita sapa dulu Mas Yo. Halo Mas, silakan Mas. Kita Halo perkenalkan semua. lagi. Oh tadi udah masuk ya, Mas Sigit udah masuk? Sudah dong. Udah Oh iya, ngobrol aku sempet. kelamaan aku. Habis dia rewel. Sorry. Aduh, biasanya aku udah itu. Sorry. Tadi dia agak kelamaan. Udah tak Oke, mintain izin Mas, terima. tenang aja. Oh udah ya. Oke, sorry. Cheating 1 jam. Ah. Oh iya, Mas Iya, Sigit tuh di dengar. Kalimantan loh. Makanya. Mas Sigit di Kalimantan, udah tahu? Kalimantan Selatan, sudah. Tadi udah. Jam berapa di sekarang? 9. 9? Oh ya Sini ampun. ya Sorry. 9. Aku lupa. Aku pikir tadi masih nyetel video. Sorry. Oke, semua terima kasih yang udah hadir. Udah berapa sekarang Mas Budi? Kita total sudah 60, Mas. Mantap. Oke nih. Malam ini tamu kita, narasumber kita Mas Sigit. Mas Sigit nih aku kenalnya waktu itu ada pasien COVID ya. Waktu itu Mas Sigit minta tolong untuk bantu bimbing pasien COVID, dan alhamdulillah pasiennya membaik Mas Sigit ya, dengan metabolic conditioning, dan alhamdulillah Mas Sigit juga mulai ikut menjalankan gaya hidup ini, dan baru berapa bulan Mas tadi aku lupa. Itu sejak saya konsul itu saya belum menjalani gitu. Waktu Mas konsul itu kan belum jalanin, cuman mungkin terinspirasi karena progresnya di pasiennya. Oke, sebentar. Ini Mas Sigit offline sebentar. Kita tunggu kembali, Mas. Kayaknya sinyal. Semoga bisa kembali hadir. Nah, ini dia beliau. Silakan. Ya, halo Mas Sigit. Ya, halo. Ya, Ya, saya Mas. Ya, waktu itu berarti mulainya setelah yang ngerawat pasiennya itu ya, yang COVID itu ya. Ya, alhamdulillah. Makanya harapanku memang gitu. Jadi semoga pandemi kemarin itu pandemi bukan kemarin, masih berlangsung ya sampai sekarang ya. Mudah-mudahan jadi gerbang untuk mencerahkan sisi metabolic conditioning yang akhirnya menunjukkan apa itu ketosis, why ketosisnya untuk membantu kita mengontrol inflamasi, dan alhamdulillah Mas Sigit dapat langsung ngelihat perubahan di pasien dan tertarik untuk mencoba, alhamdulillah bisa terbuka. Oh, berarti Ya. dari ini ya. Oh, mirip kayak ceritanya Dokter Jojo ini di Surabaya. Iya, jadi memang startnya ya alhamdulillah kita kan ikhtiarnya kan menolong dulu. Menolong siapa aja yang kira-kira bisa kita bantu selama ada COVID, kita ikhtiar untuk metabolic conditioning, ya alhamdulillah sekaligus kita bantu menerangkan kayak di Mas Piprim dan sebagainya itu kan juga berusaha menerangkan di setiap webinar ID apa mengenai apa itu metabolic conditioning. Jadi misalnya membuka mata gitu loh. Oh, pentingnya kita menjaga kesehatan metabolisme di masa pandemi. Tapi intinya akhirnya Mas Sigit alhamdulillah melihatnya juga sebagai suatu lifestyle. Jadi akhirnya kita lebih mudah memperkenalkan lifestyle KF ini ke Mas Sigit, dan alhamdulillah Mas Sigit juga sudah, insya Allah kita mau dengar nih ceritanya gimana perjalanannya memulai, kendalanya, atau alasannya, perbaikannya, atau respons sejawat dan sebagainya. Kita mau dengar cerita nih, mau kepoin Mas Sigit. Monggo Mas Sigit. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, silakan Mas. Untuk semuanya. Saya kenal KF itu tahun 2012. Dikenalkan oleh dokter, saya nyebutnya Mas Tri Yudiarto Mojokerto. Ya udah, sedang jalankan. Oh, iya aku kenal itu, Mas Tri yang di Mojokerto. Waktu itu di Jombang sempat hadir, Mas. Iya, betul. Yang ketemu sama di Hotel Fatma. Iya, lupa. Mas Tri itu ya. Yang ada tua itu ya? Iya, yang dulu konsul sama Dokter Piprim juga itu. Saya dikenalkan sama itu, terus tapi ya belum yakin, maksudnya karena kita badannya sama-sama besar. Mas Tri sudah waktu itu sekitar 120-an lah. Waduh. Saya sekitar 90 lebih. Terus kita lulus tahun 2012, lulus spesialis radiologi. Terus suatu saat kita ketemu, loh Mas,
sampean kok kuru, kok sampean sakit ta? Oh. Nah, terus dia cerita-cerita gitu tentang KF, ayo mulai yuk. Gimana caranya? Langsung buka di Facebook saja. Terus lama nggak ketemu, saya disibukkan dengan pekerjaan, dan kebiasaan saya kalau banyak pekerjaan, banyak makan. Dari berat badan sekitar 86, saya lulus spesialis itu sampai 106 naiknya. Terus saya sudah kepengen sehat lagi lah. Olahraga saya sepeda, sehingga pagi hari saya sepeda, sore hari sepeda. Sempat turun jadi 93. Tapi habis itu naik lagi. Naik lagi jadi 107. Kok tinggi banget ya. Nah, habis ngerawat pasien kemarin, kemudian kebetulan saya sahabatnya Bunda Wulan. Saya itu anak pungutnya Bunda Wulan dulu waktu sekolah, suka dikasih makan. Konsul, cerita. Jadi yang saya jalani sebenarnya adalah saya puasa, sehari tidak puasa. Oh, polanya gitu ya. Pola saya sudah terpola seperti itu. Kemudian begitu habis merawat pasien itu, terus saya baca-baca lagi. Kok yang saya tarik kesimpulan adalah puasa IF-nya ya. IF-nya itu. Terus saya coba dulu. Jadi hari ini puasa, besok nggak puasa. Terus buka puasanya sama sahurnya saya kurangi nasinya. Saya kurangi buahnya. Terus berlangsung beberapa minggu, akhirnya saya beranikan coba saya full hewani coba. Ternyata kuat saja, tidak ada masalah. Terus saya jalani terus, kurang lebih sekitar 3 minggu inilah. 3 minggu ini saya, saya sudah sehari puasa, sehari nggak puasa. Terus kan yang kalau nggak puasa saya mulai makan sekitar jam 1. Nah, kalau saya biasanya buka puasa kan jam 6 sore ya, jam 6 pagi. Nah, kurang sebentar kok eman-eman ngapain buka puasa jam 1. Jadi ini 3 minggu ini saya bablaskan, saya buka puasanya jam 6 sore, terus sampai jam 8, sampai jam 9 saya masih nyemil-nyemil, terus nanti jam-jam 3 pagi saya bangun tahajud, saya minum. Sudah seperti itu. Polanya sudah, dan badan saya merasanya lebih nyaman ya. Terus berat badannya kok turunnya drastis sekali. Sekarang di angka 88 kilo. Dari 107. Wow. Karena obesitas. Biasanya kan water loss-nya juga besar sama fat loss-nya besar. Ya, kalau fat loss memang besar di obesitas. Dibanding. Jadi kalau orang kadang-kadang aku juga suka diketanyaan orang, Mas kok ada orang bisa turun cepet banget sih Mas, saya nggak bisa. Mbak dari berapa misalnya? Ya saya berat tinggi 165, beratnya 70. Sekarang saya baru, dia beratnya misalnya 70. Saya sekarang baru turun 62 kilo, udah 3 bulan. Kok ada tuh yang turun bisa 20 kilo, saya ngiri. Lah Mbak kalau turun 20 kilo sebulan, nanti bulan ketiga tinggal berapa? Kan lucu. Ya, lanjut. Tapi memang lebih cepat. Ya, silakan Mas. Sebutan pertama, celana saya dari 42 ke 38. Wih, mantap. Jadi saya nggak sengaja nganter istri ke toko baju, terus Mbak ada enggak celana ukuran besar? Enggak ada. Ukuran besar berapa? 38. Ini Mbak, ambilkan coba Mbak. Kalau 38 ada, saya beli 2 deh. Terus saya ke kamar ganti, loh, kok masuk? Yang saya pakai itu 42. Itu kemudian karena di sini sudah mulai hujan, saya sepedaan nggak mungkin. Jadi saya ada sepeda statis di rumah, terus paling saya lari-lari sebentar. Terus saya konsul ke dokter ortopedi. Saya berat saya segini, saya sudah boleh lari-lari apa enggak? Jangan Mas, nanti Mas nunggu di bawah 95 kilo. Oke deh. Begitu saya timbang 95, aku boleh lari, boleh aja Mas, tapi jalan cepat saja, jangan lari, dia bilang gitu. Yang saya kaget itu biasanya kalau saya lari apa jalan cepat itu
antara dua tiang listrik itu sudah menggeh-menggeh itu, sudah capek gitu ya. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan ya. Hari itu saya satu trek itu sekitar 8 tiang listrik. Saya nggak capek, terusin lagi, balik lagi. Itu 6 kali bolak-balik. 6 kali berarti 12 kali 8 tiang listrik. Dan saya malah kaget, aku kok nggak kesel, nggak haus, kemeringat gitu, keringatnya keluar. Tapi aku nggak capek, nggak haus, aku nggak minum, tak paksa nggak minum. Kita liatin, siapa tahu nanti aku mau mati apa ya, ini kok tiba-tiba kok tenaganya super power begini. Terus aku mandi, aku masih duduk aja loh. Kok aku bisa lari sampai 6 pasang, berarti 12 kali itu, kok nggak capek ya. Makanya aku di grup nakes itu, Mas Tio kalau lari-lari minum enggak? Ya minum ya kalau haus ya. Aku nggak haus. Oh ya kemarin ditanya di grup metabolik. Iya. Kalau aku sih haus. Ya, jadi saya sekarang pagi tetap lari kurang lebih sekitar 4-5 kilo. Terus kalau masih ada waktu, kemarin saya coba sepedaan 30 kilo. Pulang pun saya tetap tidak haus, Mas. Kalau keselnya kesel, berkeringat, tapi nggak haus. Apa ada yang kelainan pada saya atau mungkin lagi cadangan airnya, glikogennya masih banyak kali, jadi cadangan airnya tinggi juga kali. Mungkin ya. Terus ini adalah saya masuk minggu ketiga yang saya puasa full. Jadi buka puasanya jam 6 sore, terus saya sahur kira-kira sekitar jam 3, jam 4, saya minum saja, nggak makan, terus besoknya fasting terus sampai jamnya. Dan ternyata saya lebih nyaman begitu daripada yang jam 1 siang makan atau minum. Kenapa? Kalau jam 1 siang rasanya malah jadi lemes ya habis makan? Iya, nggak enak rasanya. Terus pengen makan terus. Iya. itu fungsinya jendela makan itu. Oh gitu ya. Makanya pembatasan jendela makan itu kayak gitu. Satu lagi Mas, kadang saya penasaran ya pengen makan setting gitu ya. Saya pernah makan lemper apa ya? Lemper itu ya nasi ya. Iseng saja, saya iseng gitu malam. Siang itu kayak orang sako Mas. Kaki. Saya harus makan nasi. Kebetulan kan di rumah sakit, jadi saya cerita sama dokter jiwa, Mas, aku kok kayak wong kayak wong ketagihan narkoba. Kenapa? Aku tadi malam iseng-iseng makan lemper. Nah terus sekarang ini loh, pokoknya aku harus makan nasi sekarang. Terus kamu bisa tahan nggak? Ya aku coba tahan lah. Kalau tak liatin nasi kamu mau nggak? Sepertinya aku harus makan Mas. Tapi aku coba tahan. Persis orang sako itu Mas. Oh kayak ya opioid sistemnya itu. Iya. Jadi ini lompatan gulanya ke opioid sistemnya. Makanya dia bikin kayak reward sistemnya jadi kayak meningkat gitu kayak memang sako jadinya. Iya, itu yang terjadi terakhir. Ada satu lagi, saya waktu masih belajar yang menuju KF yang full KF itu, kalau saya malam masih makan nasi sedikit itu ya, siangnya sakit kepala luar biasa. Wah, saya harus pakai obat untuk mengurangi sakit kepala itu. Waktu malamnya masih makan nasi? Ya, waktu malamnya makan nasi, siangnya kira-kira puasanya 10 itu kerasa? Ya. Itu saja mungkin Mas, pengalaman saya. Saya berharap saya bisa dibimbing terus karena perubahannya sangat signifikan pada badan saya. Iya pasti kan dari obesitas dari 107 gitu loh. Tapi bagusnya Mas dengan body fat yang tinggi ini bagusnya sebetulnya kemampuan adaptasinya untuk bisa puasa lebih panjang memang jadi lebih tinggi. Kan Mas kan lipolisisnya juga lebih besar.
Yeah. Makanya kan bisa besar kayak gitu, makanya kayak merasa super power banget kan, makanya kayak aduh nih, ya betul memang karena lipolisinya besar, nggak bohong, makanya orang gemuk itu memang kelihatan harusnya banget dia lebih begitu superior saat ya, ini. karena dia lebih fresh, lebih apa gitu loh, maksudnya lebih seger gitu loh, misalnya dibanding orang yang underweight, yang misalnya body fat-nya udah sedikit baru adaptasi, memang malah nggak segampang yang overweight adaptasi, malah overweight itu malah lebih mudah untuk adaptasinya, lebih smooth karena cadangan stok mineral mereka juga cadangan stok apa mineral dan vitamin mereka juga lebih tinggi, terutama di body fat-nya itu pada saat dilepas lipolisisnya, makanya kayak mungkin itu sebabnya juga Mas nggak gampang haus juga karena posisinya body fat-nya masih tinggi banget. Terus pas kalau yang sebelum KF yang malamnya masih makan nasi, kenapa siangnya pusing ya karena ya itu yang aku bilang kenapa fastingnya harus on ketosis, karena fasting yang tidak membebani demand energi di otak, ya memang fasting yang mengizinkan otak kena lemak di badan. Kan fasting itu kan kuncinya kan kita membatasi jendela makan. Pada saat melalui jendela puasanya itu normalnya kan semua organ di tubuh kita harus bisa mengakses apapun yang disediakan di dalam tubuh kita, dan yang kita punya di jendela puasa makanan, cadangan bensin kita ya body fat ya, makanya kalau otak kita nggak kenal body fat kan konyol. Ya gimana kita bisa melalui jendela puasa kalau kita nggak kenal dengan body fat kita sendiri, padahal itu tangki bensin kita. Nah, kalau secara fisiologi jantung, liver, otot semuanya sih sebetulnya bisa akses semua body fat. Walaupun mungkin kalau yang di awal yang mitokondrianya masih nggak bagus, dia agak kesulitan mengakses body fat karena mungkin terbiasa dengan glukos. Tapi begitu diadaptasi, otot, jantung dan sebagainya mudah pakai free fatty acid dari lipolisis dari body fat. Tapi kendalanya kan cuma satu, otak. Otak itu kan dari sejak kita lahir sampai sekarang kan dibatasi oleh blood-brain barrier. Lemak tidak bisa nyebrang ke sana. Makanya agak konyol kalau kita puasa, tapi kita neuroglycopenia. Secara evolusi manusia itu disadvantage. Maksudnya sangat tidak menguntungkan. Padahal kita untuk mencari makan kan yang dibutuhkan bagi manusia kan bukan giginya, cakarnya, taringnya, tapi yang dibutuhkan otaknya. Ya kan, makanya kan kita cara kita makan, cara kita berburu, superioritas kita kan dari kecerdikan kita, kecermatan kita, kognitif kita, itu yang paling penting. Tapi kan secara logika kan kok agak aneh kalau misalnya otak bisa nggak diperbolehkan mengenal tangki bensinnya untuk mencari makannya. Untuk mencari makan kan butuh aktivitas fisik dan strategi dan sebagainya. Tapi agak lucu kalau dia tidak diizinkan kenal lemak di badannya. Nah, itu sebabnya kenapa make sense-nya ketosis di mana? Why ketosisnya? Kenapa ketosis itu fisiologi normal? Ya karena itu. Jadi kalau Mas makan nasi di malamnya, Mas tidak mengizinkan untuk terjadinya ketosis. Artinya Mas mengisi glikogen di liver. Pada saat Mas di jendela puasanya, Mas mengandalkan depletion bahasa Indonesianya apa, Mas? Pengosongan. Nah, Mas mengandalkan glikogenolisis. Artinya gini, otak Mas masih cari gula, tapi gulanya mengandalkan jumlah glikogen di liver yang anggap aja penuh tadi malam 80 gram sampai 100 gram kapasitas glikogen di liver, itu dia bakal mempertahankan gula darah yang dibutuhkan otak hanya sampai beberapa jam ke depan, misalnya 6 sampai 8 jam atau sampai 12 jam. Nah, begitu sudah mulai kekurangan jumlah glikogennya, glikogenolisis, otomatis kan harus mengandalkan gluconeogenesis, artinya liver harus buat gula. Jadi liver tidak lagi, jadi kalau glikogenolisis itu liver mengeluarkan cadangan gula. Artinya cadangan gula sebelumnya dalam bentuk glikogen dilepas kembali dalam bentuk gula. Nah, itu yang sebetulnya diandalkan orang modern, manusia modern, antar jendela makan. Jadi dari makan pagi ngisi glikogen, anggap aja makan karbohidrat. Siang nanti ngisi glikogen lagi. Nanti glikogen ini diandalkan untuk postprandial, artinya setelah makan tubuh kita mengandalkan glikogen yang dilepas ke darah ini gulanya untuk bisa diakses otak terutama. Karena obligasinya gula paling utama ialah otak.
Jadi waktu zaman makan karbo pun, obligation dari glukos tetap ke otak. Sebetulnya orang makan karbo itu makan untuk otak. Makan untuk aware. Walaupun dibilangnya untuk makan nasi untuk tenaga, sebetulnya secara fisiologinya bukan untuk tenaga, karena contohnya gini, di atlet yang sehat sekalipun, ototnya kan otomatis kalau misalnya atlet itu kan ototnya pasti kan sehat dong, pasti mitokondrianya bagus dong, karena dia kan sering latihan kan, bener dong logikanya kan. Nah berarti kan dia kan punya kemampuan untuk apa? Punya kemampuan untuk mengakses lemak. Karena syarat untuk bakar lemak kan mitokondria yang bagus. Makanya atlet bisa cepat bakar lemak dia karena apa? Karena ototnya mitokondrianya kompatibel untuk bakar lemak. Tapi ada satu kendala nih. Otaknya bagaimana? Otaknya masih tetap harus bagaimanapun juga tanpa adanya keton, otak tidak bisa kenal glukosa. Jadi kalau mungkin di orang yang obesitas atau orang ada metabolic syndrome, semuanya nyari gula karena ototnya mungkin mitokondrianya jelek, tidak bisa merespirasikan free fatty acid menjadi ATP dengan baik di mitokondria, akhirnya dia juga nungguin gula atau mengandalkan cadangan glikogennya di otot. Tapi pada saat seorang atlet logikanya, dia kan harusnya kan otot yang sering dilatih kan pasti ada perbaikan mitokondria, nggak mungkin nggak dong? Pasti mitokondrianya bagus. Nah, tapi dia punya kelemahan satu. Dia tidak punya substrat untuk mengenalkan otak dengan lemaknya di badan. Supply energi ke otak. Atlet yang superior pun juga membutuhkan fuel, harus refuel lebih dini. Kenapa? Karena dia harus tetap mensuplai gula ke otaknya lewat glikogenolysis di liver. Artinya dia harus menyimpan cadangan gula di liver untuk mensuplai otak sampai titik di mana dia harus perlu ngisi ulang. Karena kalau dia jadi pada saat dia ngisi ulang, sebetulnya dia tidak perlu isi lemak. Kenapa? Karena otot dan badannya sudah bisa mengakses lemak karena mitokondria bagus. Tapi sebetulnya dia lebih necessary-nya ialah makan karbohidrat untuk kembali apa? Untuk supaya controller utamanya otak bisa tidak kekurangan aktif, bisa tetap ya untuk performa dia kan semua kontrolnya di otak. Mau kita lari, mau kita pemanah, mau kita apapun gerakan koordinasi tubuh kita kan kontrolnya di otak. Mau gimana? Jadi mau atlet apapun kita ya tetap otaknya harus butuh. Makanya kalau di runner biasanya ada hitting the wall. Kalau logikanya kalau runner dengan kondisi dia badannya lean, fit, ya harusnya dia kan nggak mudah mengakses lemak di badan. Logikanya kan mitokondrianya bagus. Tapi kenapa ada yang disebut fenomena hitting the wall? Itulah pada saat dia kehabisan glikogen untuk otak. Kehabisan sumber glukosa untuk otak, bukan untuk otot. Make sense. Otot mereka selama pace-nya masih dijaga tidak terlalu anaerobik, masih bisa mendistribusikan oksigen, berarti masih bisa pakai free fatty acid. Betul. Ya kan? Asal nggak full anaerobik atau dalam kondisi sprint, dia bisa endurance lama karena apa? Karena bisa bakar lemak. Tapi gimana otaknya? Tetap nggak bisa kalau kita nggak punya keton di darah. Akhirnya selalu mengandalkan glikogen di liver, alias cadangan gula sementara di liver. Itu kenapa make sense-nya ketosis bagi manusia. Kalau sekarang memang nggak make sense, karena ya kalau glikogennya mau kosong, isi aja ulang lagi, apa susahnya? Kan cepat. Ya kan, saya bisa cepat mensuplai lagi ke otak. Jadi nggak kekosongan, nggak ada kekurangan. Nah, makanya kalau Mas tadi kepalanya kasar pusing ya? Pusing. Iya, pusing. Sebetulnya sih bukan pusing, kalau tebakanku tegang. Kayak ketekan. Tebakanku itu. Pusing itu kayak gimana gitu, kayak kosong, kayak ada yang kayak yang narik gitu loh. Benar nggak sih? Kayak berat atau apa gitu. Ya, mungkin rasanya berat gitu ya, sakit kepala gitu rasanya. Iya, kayak sakit kepala berat ya. Itu karena demand-nya nggak kepenuhin. Dia kekurangan energi. Itu salah satu gejala neuroglikopenia. Sebetulnya sudah bukan full tapi sudah menuju neuroglikopenia karena sudah berusaha keep up untuk nungguin glukosa yang hasil dari glikogenolysis.
Di saat itu, di saat glikogennya sudah mau kosong, gluconeogenesis berusaha keep up. Gluconeogenesis itu artinya kalau glycogenolisis itu cadangan gula di liver dilepas, gluconeogenesis liver harus buat baru untuk menjaga gula darahnya agar tidak drop. Agar kan jadi kan gini. Kalau di otak itu dia dominan nyebrangnya lewat GLUT1. Kalau pernah lihat di TFH sebelumnya itu membutuhkan gradient. Artinya membutuhkan gradient untuk masuk. Jadi gula darah itu mesti dijaga dalam posisi tertentu agar tetap bisa nyebrang ke otak. Iya. Nah, betul kan? Nah, jadi fungsi gluconeogenesis itu berusaha untuk keeping up kekurangan dari glycogenolysis, yang lisis dari glikogen itu tadi, batasnya dia bakal berusaha ngejar untuk memenuhi, ya betul, berusaha ngejar untuk memenuhi dan pada saat dia berusaha ngejar, Mas Sigit kerasa itu kalau lagi, duh kok kerasanya gini ya kayak enak, mungkin nggak langsung terekspresikan ke hunger feelingnya, maksudnya, aduh kok aku jadi lapar, mungkin, tapi bisa juga langsung berasa di laparnya. Tapi yang paling berasa memang langsung ke neuroglikopenianya, arah pada saat otak menunjukkan kehilangan energi. Efek terbesarnya di situ. Ya. Kalau di kondisi gitu, nikmat nggak rasanya puasa? Enak puasa. Makanya saya mending puasa daripada jam 1 jendela. Enggak, itu kan kalau udah ketosis. Kalau yang waktu pakai nasi, rasanya gimana? Puasa sambil makan nasi. Okay, makanya pentingnya kadang-kadang kita kalau dalam puasa yang muslim kita sahurnya mesti pakai nasi, roti, mie, itu karena apa? Kita sebetulnya mempertahankan glikogen kita supaya bisa supply sampai nanti maghrib. Makanya sahurnya itu jadi penting ada unsur karbohidratnya. Karena pentingnya untuk refill glikogennya. Karena malamnya dia tidur, sebelum puasanya kan malamnya dia tidur tuh. Pasti kan ada glycogen depletion, pasti ada penurunan gula. Stok glikogenolosisnya pasti jalan karena pada tidur itu kan puasa. Makanya kalau kita mau melanjutkan memperpanjang puasanya lagi di pagi ke siang harinya sampai sore hari, pentingnya sahur itu mengisi glikogen ulang dengan cara makan karbohidrat untuk menjaga dia supaya bisa tetap aktif sampai jam 6 sore nanti maghrib. Itu pentingnya sahur di kondisi tersebut. Tapi kalau Mas sekarang bisa cuma minum aja atau apa, itu karena apa? Karena Mas sudah mengizinkan tubuhnya mengakses lemak. Syaratnya tubuhnya, ya, syaratnya tubuh bisa mengakses lemak gimana? Syaratnya cuma satu, glikogen di liver tidak penuh. Istilahnya glikogen di liver dalam posisi yang tidak mengizinkan liver untuk melakukan glikolisis. Nah, kalau liver sudah tidak bisa melakukan glikolisis, artinya tidak bisa mengandalkan gula untuk pemenuhan ATP-nya dia, dan juga untuk memenuhi kebutuhan gula darah di sirkulasi, dan liver harus membuat gula sendiri untuk mempertahankan jumlah gula di darah, kan gula nggak boleh nol kan? Kalau liver harus membuat sendiri, disitulah tubuh harus pintar. Tubuh saat tidak diberi karbohidrat, tidak diberi gula, tubuh harus menghemat gula. Itu syarat utama. Jadi walaupun kita kelihatannya nggak makan karbo, gula darah kita masih anggap aja masih 100 deh atau masih 90. Tapi itu di kondisi status penghematan. Jadi gimana caranya supaya walaupun masih bisa menghasilkan 90 sampai 100, gimana caranya nggak dipakai oleh seluruh tubuh lainnya, maksudnya sel-sel lainnya. Sel-sel lainnya harus berusaha bisa kena lemak di badan. Caranya gimana? Nah, itu yang disebut namanya keto adaptation, di mana tubuhnya pertama dibimbing. Kenapa Mas kayak super powernya tinggi? Sebetulnya karena Mas di awal-awal adaptasi ketonnya lebih tinggi. Kalau Mas berasa nggak? Tapi kan udah ngecek keton di urin belum? Belum. Udah ngerasa nafasnya ada yang beda nggak? Ya, baunya sudah berbeda. Baunya sudah berbeda. Nah, kalau baunya sudah berbeda, itu kalau dicek keton urinnya juga udah mulai positif. Bisa positif 3, positif 2, atau positif 4. Artinya apa? Artinya
awal adaptasi ketosis ialah awal saat tubuhnya mulai membuat keton dari free fatty acid. Tapi keton ini bukan, kalau aku selalu bilang keton itu spesifik untuk otak, betul. Karena sebetulnya kalau mau dilihat obligasinya punya keton cuma untuk otak. Karena aku udah bilang semua tubuh di luar ekstraserebral itu artinya di luar otak, nggak ada kesulitan untuk mengakses lemak langsung, mau yang dibawa oleh lipoprotein atau yang dibawa oleh albumin. Bisa aja tinggal diambil pakai lipoprotein atau dari silomikron dari usus. Semua bisa diakses di sirkulasi umum ekstraserebral dengan menggunakan lipoprotein lipas di permukaan selnya mereka. Tinggal ngambilnya apa susahnya, kan nggak ada halangan. Tapi kan kendalanya cuma satu, otak itu diberi blood-brain barrier, itu kendalanya. Nah, tapi uniknya di awal mulai ketosis semuanya pakai. Jadi keton itu tidak, walaupun keton akhirnya obligasinya untuk otak, tapi di awal adaptasi semuanya pakai. Otot pakai, jantung pakai, semua pakai kecuali liver, karena liver sebagai penghasil keton tidak punya enzim untuk mengutilisasi ketonnya. Nama enzimnya namanya succinyl-CoA transferase Scott dibilangnya. Nama enzimnya itu ya nggak usah diputusin deh. Aku nggak lanjut ke yang rumit-rumit. Pokoknya ingat aja, semua sel di tubuh kita semua sel dengan mitokondria di tubuh kita bisa pakai keton karena ada enzim Scott. Fungsi enzim Scott itu untuk sebagai transferasnya, untuk mengutilisasi asetoasetat, kan beta hidroksibutirat masuk jadi asetoasetat dan menjadi asetil CoA nantinya. Itu katalisnya. Tapi liver malah nggak punya katalis itu. Jadi dia sebagai produsen keton, artinya bukan produsen. Dia sebagai pengkonverter lemak ke keton, ya, konverter dari bahan baku lemak yang lepas dari badan maupun dari makanan menjadi keton. Tapi dia tidak bisa mereutilisasinya sebagai ATP dia sendiri. Terus ATP-nya liver dari mana? Ya dari free fatty acid tadi. Jadi beta oksida ATP yang dihasilkan di beta oksidasi dan juga Krebs itu memberikan energi untuk liver mengkonversi keton, juga melakukan gluconeogenesis, membuat gula. Membiayai. Nah, semua dibiayai oleh lemak. Liver itu benar-benar harus bagus mitokondrianya. Karena liver itu mau di jendela puasa itu dia metabolic hub. Dia itu kalau yang aku bilang, pernah nggak dengar aku bilang liposentrik? Artinya kita mengadakan lemak. Nah, metabolic hub sebenarnya untuk membuat otak kenal dengan lemak di badan kita ya liver. Dia harus bisa mengkonversinya agar otak kita bisa mengakses lemaknya juga. Tapi karena lemak itu sendiri, walaupun dilepas dia dari pipi perut paha, tidak bisa langsung diuptake oleh otak. Ya karena kembali lagi blood-brain barrier. Tapi di awal adaptasi, keton yang meningkat ini tujuannya apa sih? Nah, keton yang meningkat ini kan di awal berarti ekses. Jadi tubuh itu membuat lemak itu dirubah jadi keton banyak-banyak dulu. Kenapa? Karena pada saat ini, pada masa kini, manusia itu normalnya bukan ketosis. Normalnya. Jadi semua orang yang mau ketosis, masa sekarang ya. Jadi di masa kini, semua manusia yang mau ketosis, alias memiliki kembali metabolisme primitif seperti di masa lalu, itu merupakan suatu proses transisi. Dari yang dianggap, kalau sekarang kan normalnya kan glikosentrik, artinya bakar gula atau glikogen. Gula atau glikogen sebagai fuel utama, dan justru malah keton dibilang alternatif kalau zaman sekarang. Pakai keton, kalau pakai keton itu normalnya kalau kamu sudah kelaparan baru ketonnya dipakai. Kalau kamu nggak kelaparan, artinya nggak kelaparan itu dalam tanda kutip artinya kamu masih makan, dalam tanda kutip lagi artinya makan karbo, kamu nggak bakal pernah punya keton. Jadi keton itu masih banyak menganggap sebagai alternatif fuel.
seperti fuel kepepet kalau kelaparan, supaya tubuh nggak bersifat terlalu katabolik. Makanya keton itu fuel kepepet dibilangnya. Karena normalnya sekarang ya orang nggak kelaparan. Normalnya sekarang ya orang makan karbo. Normalnya sekarang ya kalau glikogennya udah mulai kosong, ya makan lagi. Apa susahnya? Energi Kan tinggal normalnya mangap. seperti itu kan. Energi tinggal mangap gitu loh. Istilahnya kalau kita kan aku selalu bilang kita itu demand driven. Kalau makan itu kan supply driven. Yeah. Makanya nanti aku jelaskan juga kenapa Mas kalau makan malah nggak nyaman. Harusnya kan makan supply driven. Tapi kok malah lebih senang di kondisi puasa yang demand driven. Jadi kemampuan pull dari dalam itu kenapa itu lebih nyaman. Seru jadi deh. gini. Jadi ini aku lagi sambil putar otak mensederhanakan fisiologi di kepalaku. Soalnya kalau aku cerita ulang basic kayak gini, biasanya ketemu cara untuk membuat orang awam lebih, gitu loh, ternyata ketosis itu why-nya seperti itu loh. Nah gitu loh. Jadi aku mau mudah-mudahan malam ini aku bisa memberikan pencerahan why ketosis itu. Yang menjadi pertanyaan besar ya, mungkin banyak orang di masa kini pada bilang, kenapa sih keto itu apa sih, ketosis itu apa sih, ketosis itu nggak normal apa-apa. Nah, aku nggak mau minta, aku kan melihat kan selalu dalam sisi engineering. Jadi aku selalu lihat tubuh itu viewpoint, buat apa gitu, buat apa di tubuh ada jantung. Ya kalau nggak ada jantung gimana darah bisa didistribusikan ke seluruh tubuh? Buat apa di tubuh kita ada ginjal? Ya kalau nggak ada ginjal gimana ngatur pressure-nya? Untuk mendeteksi pressure-nya, untuk menjaga kestabilan pressure, walaupun lewat filtrasi dan juga untuk membuang racunnya gimana? Kenapa tubuh harus punya liver? Ya iya dong, liver kan metabolic hub. Gimana mendistribusikan bagaimana mengontrol apa yang kita makan dan distribusi substrat seluruh tubuh kalau nggak ada liver? Kenapa ada pankreas? Ya gimana kalau nggak ada pankreas? Gimana mensignaling seluruh tubuh bahwa kita sedang di kondisi katabolik atau anabolik? Ya kan? Sinyalnya siapa yang ngasih tahu seluruh tubuh bahwa ini ada bahan baku anabolik nih, ambil, grow, recover, grow. Gimana kalau nggak ada kontrol itu? Jadi kalau aku kan belajarnya kan semua organ tubuh fungsinya aku pengen tahu dulu apa. Karena aku kan bukan belajar dari sebuah apa maksudnya kayak kuliah atau apa yang harus ngikutin kurikulum lulus kan enggak, aku kan memang harus dari nol, dari blank. Aku nggak tahu tuh apa biologi apa itu, aku nggak tahu dari biologi itu apa, aku nggak tahu. Jadi apa itu ilmu biologi, aku ilmu biologi nggak tahu, kali lupa waktu SD dulu belajar apa juga udah nggak ingat. Ya kenapa aku bisa tahu sampai sekarang ya karena ada kebutuhan untuk tahu. Ya, siap. Curhat jadi makanya kan jadi mungkin cara berpikirku, cara menerangkanku mungkin juga Mas Sigit kan dulu kuliah kedokteran, kalau dengerin aku bicara di metabolic conditioning atau aku nerangin gini, karena aku nggak pernah ikut kuliah nih Mas. Kira-kira dosen Mas kayak gini juga dulu, biochemistry, biomolekuler apapun itu? Cara pemahamannya ya, struktur pemahamannya berbeda ya. Tapi cara jelasnya beda ya. Nyambung aja. Saling nyambung kan? Saling nyambung. Nah, kalau aku kayaknya langsung ngubungin kemana-mana gitu ya, kayak nggak fokus ngomongin jantung, anatomi jantung sampai selesai enggak. Tapi kayak aku ngasih clue-nya nih. Jadi aku selalu melihat tubuh itu as a whole, as a system. Aku nggak pernah fokus di satu titik karena semuanya itu semua harus berkoordinasi. Karena kita sebagai living being semua harus ada koordinasinya. Mulai dari otak, kontrol sarafnya, dari mulai sistem aferen dan efrennya untuk info dan info kembali atau perintah dan perintah kembali dan stimuli kembali. Semua itu kan kita harus tahu supaya what's going on nih di dalam tubuh. Kenapa kok kita bisa melakukan berbagai hal di tubuh, ya? Kita melakukan berbagai hal tubuh. Kontrolnya bagaimana? Bagaimana engine ini difungsikan? Nah, kalau kita udah mengerti engine, kita akhirnya ngerti tuh. Anggap aja ini mesin. Mesin ini tangki bensinnya apa ya? Manusia ini kan mesin, anggapnya mesin biologi. Tangki bensinnya apa ya? Lemak. Oke, lemak. Kalau manusia diisi bensin dari makanannya untuk dipakai sebagai tenaga, nah sisa bensin lainnya taruh di mana? Oh, ditaruh di pipi, perut, paha. Oh, itu berarti adipose tissue. Bensinnya namanya apa? Premium, pertamax apa? Oh, namanya lemak. Oh.
ada bensin cepatnya juga yang bisa dipakai dengan cepat sementara, tapi simpenannya nggak bisa banyak. Apa namanya? Oh, glukosa. Oke, siap. Jadi kayak kita kayak aku tuh dulu kayak meraba. Terus bagaimana organ-organ di tubuh kita mengakses bensinnya? Oh, otot bisa pakai. Oh, ini bisa pakai. Tapi begitu ketemu otak, dar loh. Kok otak kok akses bensinnya kok ada batasan ya? Kenapa ya? Itu kan jadi the biggest question of the century. What is a blood-brain barrier for? Kenapa otak harus dibilikan jenis pembuluh darah yang berbeda dengan tight junction-nya yang berbeda dengan pembuluh darah lain? Kenapa? What's going on gitu loh. Oh, ternyata otak tuh dianggap paling sacred, dianggap paling penting dan harus paling dilindungi utama. Contoh, aku lihat dari fisiologi manusia, lihat dari anatomi manusia deh. Intinya yang penting di tubuh kita contohnya jantung, tapi yang lindungi cuma iga. Ya kan? Ya, tulang kita skeletal muscle, otot kita perlindungannya lebih lemah, maksudnya perlindungannya hanya kulit. Ya kan? Yang lainnya malah otot dan dilapisi kulit. Ya kan? Perut lebih lemah lagi. Misalnya kalau gampang terluka udah repot itu situ, ya kan? Iya. Bener nggak? Nah, satu titik yang keras banget. Tuh, keras banget kan? Bunyi nggak? Kenapa disimpannya di situ? Kenapa ya? Berarti kenapa ini tabungnya, casingnya paling kuat, paling keras? The most important. Malah keras kepala kan? Keras kepala, emang keras. Keras kepala, Mas. Kepala itu keras, bukan keras kepala. Dan malah otak diberikan shock absorbernya. Jadi kalau ada goncangan apa-apa, kita punya shock absorber gitu loh. Secara fisiologinya, ya kan? Punya peredamnya, ya. Melalui CSF namanya, cerebrospinal fluid. Nah, jadi ada something special nih with the brain. Kenapa satu organ ini dispesialkan dibanding organ lainnya? Paling dilindungi. Bahkan akses untuk oksigen dan nutrisi pun ke otak juga melalui jalur khusus yang disebut namanya blood-brain barrier. Itu yang luar biasa. Ternyata paling sacred, paling optimal perlindungannya itu harus di otak. Kenapa? Karena untuk semua organ yang kita punya di luar ekstraserebral ini bekerja, kontrolnya semua di sini. Jadi yang lain boleh injury, jangan sampai injurinya di sini. Karena mau kamu ototnya sekeker apapun, mau punya kemampuan seperti apapun, begitu ini injury, selesai. Gak ada gunanya bicep gede-gede, gak ada gunanya kamu bisa lari 100 kilo. Semua jadi nggak bisa kalau ini injury. Perlindungannya luar biasa. Sampai akses untuk dia mengirim nutrisinya pun secara engineering-nya luar biasa. Kenapa blood-brain barrier itu terlalu tight? Terlalu rapat banget. Infeksi, misalnya kalau seseorang mengalami infeksi, seorang mengalami demam, fever karena infeksinya. Infeksi kalau sudah di darah, kalau tidak meningkat, gampang banget menginfeksi organ juga. Ya kan? Gampang banget menginfeksi organ, malah bakal bisa memicu autoimmunity misalnya, atau menginfeksi pankreas, menimbulkan diabetes tipe 1 pada saat ada efek autoimun setelahnya, post infection-nya. Atau menginfeksi ginjal misalnya, apapun itu, infeksi. Satu hal yang repot kalau sampai terinfeksi, urusannya udah beda. Kalau sampai ini terinfeksi, urusannya udah beda. Lebih sulit disembuhkan. Iya. Dan resiko mortality-nya meningkat langsung dari sini. Kalau ini terinfeksi. Itulah sebabnya blood-brain barrier sangat dijaga integritasnya. Karena kalau sampai permeabilitasnya meningkat, bahasa Indonesianya apa ya? Kerapatan. Permeable itu artinya bisa ditebus. Apa ya? Kerapatan, Mas. Ya, kerapatannya anggap aja itu kayak sistem yang rapat, tapi kalau inflamasinya berlebih, akhirnya dia renggang, permeable, gitu ya. Nah, itu selesai kita urusannya.
Kalau sampai nyebrang ke otak tuh selesai urusannya kita. Udah beda urusannya. Dokter pun juga repot ngurusinya kalau udah sampai meningitis, udah sampai apa, udah jatuhnya malah resiko paliatif. Ya udah ya kita usaha sebaik mungkin aja. Penanganannya udah beda kalau udah sampai di otak. Itulah fungsinya kenapa manusia itu sangat dilindungi otaknya. Tapi usaha pembentukan suatu engineering seperti ini dengan pelindungan otak berarti membutuhkan suatu bentuk yang bisa mengirimkan tangki bensin, isi bensin di tangki bensin ke otak dong. Nah, itulah yang membuat medicine. Fungsi blood-brain barrier sudah jelas. Yeah. Tapi karena blood-brain barrier tidak mengizinkan molecular weight besar atau partikel yang besar untuk bisa ke otak, berarti harus ditemukan cara. Tubuh harus membentuk suatu cara untuk memperkenalkan kembali lemak yang bisa dikenali oleh semua organ ekstraserebral, tapi unaccessible oleh otak. Bagaimana tubuh desain mesin ini, mesin biologi ini memperkenalkannya? Keton. Itu yang buat normal. Jadi jangan terlalu heran lihat keton. Jangan keton itu benda yang kalau udah starvation baru keluar. Ya nggak bisa. Nggak boleh. Kenapa? Kan lucu dong. Kalau ini hanya pakai gula, kalau otak hanya pakai gula, ya tubuh harus punya tangki bensinnya bentuknya gula. Entah gimana caranya. Mendingan misalnya lemaknya jangan banyak-banyak, tapi glycogen storage-nya yang besar. Gitu aja anggap aja teorinya. Bikin aja manusia ini sebagai organisme, sebagai living being, yang memiliki tangki bensin glikogen besar. Gudangnya itu glikogen. Bisa dibawa kemana-mana. Gimana caranya? Pokoknya glikogen. Walaupun glikogen ngikat airnya tinggi. Ya. Ya makanya kita kan otomatis kita kan berat kita itu kan juga dikali 3 sama airnya, water content-nya jadi tinggi. Karena untuk menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen harus ngikat air juga. Iya, exactly. Ya kan untuk misalnya gini, satu molekul gula misalnya 30 ATP. Untuk mengikat satu molekul gula 30 ATP, tapi dia memiliki resiko mengikat beban airnya, water content-nya juga. Sedangkan kalau kita menyimpannya dalam bentuk lemak kan sifatnya takut air, hidrofobik. Artinya untuk menyimpan molekul potensial penghasil ATP atau energi, lebih efisien nyimpan dalam bentuk yang takut air apa yang suka air? Efisien nggak suatu spesies yang tinggi mobilitasnya? Artinya manusia itu kan bukan tumbuhan, manusia itu kan bergerak. Kita kan makhluk yang mobile. Untuk kalau ini aku yang menciptakan manusia aku buat sebagai makhluk mobile, ya aku harus membuat dia efisien, jangan kebanyakan bawaan. Ya nggak penting. Maksudnya gini, efisiensinya tuh jangan metabolic rate-nya habis untuk menahan beban dia sendiri. Jadi kalau aku mendesain manusia dengan tangki bensin glukosa, aku mau membebani dia apa? Untuk bawa carrying water kemana-mana. Ya, jadi nggak masuk akal kalau desain manusia itu harus menyimpan glukosa yang cara biochemistry-nya harus disimpan dalam bentuk glikogen dan mengikat air. Jadi itulah desainnya kenapa manusia menyimpannya dalam bentuk yang water free, agar nanti pada saat digunakan itu bisa per molekulnya lebih efisien yang dipakai, lebih menghasilkan energi tanpa perlu dibawa kemana-mana. Jadi gini, kalau seseorang gemuk, berarti dia memiliki tangki bensin yang besar. Benar-benar bensin bisa dibakar. Bukan bensin plus air. Ngerti nggak? Bukan bensin plus air. Ya. Nah, jadi efisiensinya itu terletak di bentuk penyimpanan manusia ialah dalam bentuk menyimpan lemak. Nah, tapi karena polaritasnya dia hidrofobik, takut air, ada satu kendala. Sistem sirkulasinya kok didesain pakai air. Kok water content-nya paling darah itu kok water content-nya tinggi banget darah. Sisanya protein dan sebagainya, tapi water content-nya paling tinggi dari unsur darah. Sedangkan darah digunakan untuk mendistribusikan segalanya. Bingung lagi kan, gimana cara desain mesin yang butuh peredarannya pakai darah, tapi bisa mendistribusikan juga lemaknya, tapi lemaknya desainnya hidrofobik, takut air. Gimana dia supaya bisa
bisa menjadi hidrofilik, gimana dia supaya solubilitasnya meningkat? Oke deh, aku desain dia kemana-mana harus ada benda yang membawanya secara hidrofobik dan hidrofilik. Ada kurir yang bisa membawa lemak ini, bensin, secara hidrofobik. Fungsinya hidrofobik artinya apa? Sama seperti dia, sama seperti si lemak, sama-sama takut air, tapi akhirnya bisa megangin. Tapi lapisan terluarnya harus suka air, sehingga bisa dibawa kemana-mana. Jadi bisa dipegangin, sama bisa dibawa kemana-mana. Apa benda yang bisa melakukan itu? Protein. Lipoprotein. Protein. Itulah sebabnya carrier-nya selalu protein. Entah itu albumin, entah itu lipoprotein. Jadi ternyata mendistribusikan lemak ada kendalanya. Walaupun walaupun lemak didesain sebagai bahan bakar efisien, hemat tempat tapi potensial energi besar dibanding kalau nyimpen glikogen harus banyak gula, tapi kendalanya karena sistem distribusinya kemana-mana harus water soluble, kita harus desain nih mesin menggunakan sistem transportasi untuk lemak juga. Jadi lemak yang potensialnya tinggi, tapi kendalanya di pengiriman. Nah itu doang. Gula yang mengikat air, kalau disimpan dalam bentuk glikogen, tapi kalau udah dibuka jadi gula lagi, pengirimannya gampang. Orang arus yang buat kantor sana sini juga water kok. Maksudnya solventnya ialah water. Ya gula gampang lah. Kalau pengiriman gula nggak usah dipusingin. Penyimpanan gula dipusingin. Gula nggak usah pusing pengiriman. Pusingin penyimpanan. Lemak nggak usah pikirin penyimpanan. Pusingin pengiriman. Gimana? Udah mulai paham belum? Makanya kalau yang cerita engineer beda deh. Karena aku mau membuat semua orang bisa ngelihat ini sistem loh. Aku tadi barusan googling itu Mas, anatomi sel otak. Jadi kan ya menarik juga sih. Jadi ya lihat ternyata ada mitokondrianya, terus Schwann cell-nya itu dibuat dari insulating fatty liver. Jadi ngebayangin tadi, berarti satu pertanyaan dikit nih Mas, berarti brain blood barrier itu terjadi peningkatan permeabilitas karena juga terjadi inflamasi ya, peradangan atau fever yang berlebihan. Ya betul. Fever yang berlebihan. Makanya kan di anak-anak itu kan dicegah untuk sampai step atau apa dia sampai panasnya terlalu tinggi. Sebetulnya ditakutin dari fever itu ialah kalau sampai membuat permeabilitasnya meningkat. Yang ditakutin itu sebetulnya. Itu yang membuat rentan nantinya jadi. Anggap aja panas tinggi itu ekstraserebral masih kuat, serebralnya yang nggak kuat. Iya, betul. Begitu perlindungan dari fever. Begitu perlindungan di dalamnya itu tertembus, nah itulah jadi rentan banget kan ibaratnya. Rentan terjadi damage di sel otaknya itu. Itulah kenapa ada blood-brain barrier kalau kita penasaran. Kenapa ya kok otak dikasih blood-brain barrier? Itu kalau penasaran itu gitu. Oke. Ya kenapa kok seluruh pembuluh darah di organ-organ ekstraserebral lainnya kok nggak serepot-repot dilindungi kayak otak? Kenapa sih pentingnya otak itu? Nah, jadi aku mengajak semua orang di sini sekarang di malam hari ini aku mengajak semua orang belajar jadi desainer. Anggap aja ini cuma anggap aja. Kita itu yang bikin manusia, anggap aja. Oh kita desain, kita nggak usah ngomongin terlalu kompleks, tapi kita agak kontrolnya di otak. Jadi otaknya harus dilindungin. Tapi kalau untuk membiayai untuk menyimpan bensin di dalam mesin ini harus yang compact dan efisien. Tidak boleh ngikat air karena berat air kan mengganggu lokomotor dan mobilitas dari spesies yang kita mau ciptakan ini, misalnya. Ya. Berbicara tangki, itu seperti efisiensi. Biar nggak terlalu EMC kuadrat. Nah, kalau kita sudah bisa mendesain bahwa hematnya menyimpan bensin bentuknya lemak. Kenapa? Karena tidak mengikat air, potensial energinya tinggi. Oke, siap. Tapi circulating-nya, solvent untuk circulating-nya, water.
mostly water, air, darah. Nah, berarti gula sifatnya gampang dikirim, tapi bingung nyimpennya. Kalau nyimpen banyak-banyak bingung. Makanya tubuh tidak pernah mau berusaha nyimpen gula. Kalau gulanya kelebihan, dicari ke bentuk yang tidak perlu ngikat air. Gulanya dirubah dulu jadi lemak, de novo lipogenesis di liver. Karena kalau kita makan karbo sebanyak apapun, tubuh nggak bisa nyimpen, mau taruh di mana lagi ya gulanya ya. Glikogen di otot 400-500 gram. Di liver cuma 80-100 gram. Taruh di mana nih gula? Glikogen yang 400-500 gram itu juga udah ngikat air semua. Ini gula mau saya taruh mana kelebihannya? Gulanya dibikin water free. Caranya dirubah, diambil rantai karbonnya, dirubah menjadi bentuk yang hidrofobik, takut air. Jadi bisa disumpelin di lipid droplet. Oh, gitu caranya. Jadi gula rantai karbon yang tadi ada di gula pun akhirnya end up-nya di lemak. Kalau mau disimpan ya, jadi lemak lah. Karena itu desainnya awal kita ngedesain tubuh loh, ngedesain mesin ini. Nah, kendalanya cuma satu, kalau lemaknya mau dipakai kembali, nyimpennya gampang. Nyimpen itu nggak ada masalah. Menyimpan lemak susah nggak? Coba aku tanya. Jangan ngomong KF ya. Kalau KF memang susah. Tapi di dunia ini sekarang zaman modern ini nyimpen lemak itu kan mudah. Naikin aja insulinnya. Tapi begitu, yang pertanyaannya mengirimnya kembali ke seluruh tubuh susah kan? Ngirimnya mesti repot, dibikin hidrofilik dulu, suka air dengan cara diakalin dengan protein, albumin maupun lipoprotein. Ya bagi sel-sel ekstraserebral sih gampang aja, mereka punya LPL semua, lipoprotein lipas, tinggal ambil aja, ada lipoprotein lewat apa ambil. Ya kan? Kalau itu yang bawa albumin pakai FATP langsung ambil, tak, nggak usah diapalin. Langsung tinggal masuk semua lewat CD36-nya, tak, masuk. Nah. Intinya itu bagian-bagian dari aku nggak mau jelasin, takutnya mikirnya jadi nggak apa tadi ya, rumit. Yang penting cara mengambilnya selalu ada katalisnya. Oh, ini ada lipoprotein lewat, gua ambilnya pakai lipoprotein lipas sebagai katalisnya. Dia buat ngomongnya. Oh, ini FATP misalnya kayak gitu. Itu cuma ekstraserebral dilengkapi. Ini cerebralnya gimana? Blood-brain barrier-nya itu. Nah, jadi lucu nggak kalau dibilang keton itu alternatif fuel? Kalau udah ngerti seperti aku, lucu nggak? Ya, lucu nggak kalau ada konsep yang bilang, kalau ada konsep yang bilang keton itu hanya alternatif fuel, manusia itu tidak perlu ketosis. Jadi malah jadi wajib harusnya. Jadi kalau kita udah ngerti tubuh itu seperti itu, aku aja sebagai desainernya, aku aja anggap aja kan tadi aku ngajarin kita semua jadi desainernya tubuh. Kalau kita memposisikan lemak sebagai tangki bensin dan otak menjadi organ terpenting sampai dilindungi blood-brain barrier, masa nggak boleh tubuh punya keton untuk memperkenalkan lemak ke otak? Masa ketonnya itu merupakan alternatif fuel yang utama gula? Coba deh. Coba aja, yang aku bilang ini masuk akal nggak kalau kita semua engineer? Masuk akal nggak? Kalau kita semua engineer, keton itu jadi masuk akal nggak sih? Sangat. Awalnya lemak harus bebas air karena efisien. Tapi karena bebas air, penyimpanannya gampang, pengirimannya susah. Pengirimannya susah kenapa? Karena harus dikemas dalam bentuk molecular weight yang lebih besar lagi dari aslinya lemak. Harus dibawa dengan protein. Tapi kalau molecular weight-nya besar atau molekul besar, nggak bisa nyebrang ke blood-brain barrier yang tight. Yang udah rapat banget. Yang makan supermebat. Yang untuk nyebrang ke sana, transporternya khusus. Untuk glukosa ada. Untuk laktat ada. Untuk amino asid ada. Lemak ada ya untuk lemak? Nggak ada, terlalu besar. Jadi nasibnya lemak yang disimpan itu sama kayak nasibnya lemak dari makanan. Sama. Nasibnya lemak dari makanan apa? Kita makan lemak. Lu mau masuk ke dalam tubuh, artinya lu mau masuk ke darah kan? Kalau lu mau diedarkan ke darah, lu nggak bisa lewat jalur hepatic portal. Karena hepatic portal itu jalurnya kecil. Kalau amino asid bisa lewat. Sama seperti otak. Amino asid bisa lewat protein. Glukosa bisa lewat hepatik langsung. Nggak usah. Sama seperti otak. Glukosa juga langsung bisa ke otak.
Kalau lemak, nggak bisa, nggak muat. Kenapa nggak muat? Kan lu kan untuk masuk ke gua harus pakai lipoprotein, namanya Chylomicron, supaya bisa berenang kan? Oke, mentok nih, nggak muat di hepatic portal. Tuh, yang lebar jalurnya yang gede itu jalur limpatik, masuk lewat lakteal. Sana, muter dulu sana, nanti keluar dari thoracic duct, baru masuk ke sirkulasi. Jadi tidak bisa masuk liver dulu karena terlalu kompleks. Sama, blood otak juga gitu. Nggak bisa gue ngambil lu. Lo mau muter-muter di sini dalam bentuk lipoprotein juga nggak bakal gue ambil. Mau nebeng di albumin juga nggak bakal gue ambil. Mau gue tight banget kok. Gue cuma sedia transporter untuk glukosa, untuk laktat, untuk amino asid. Nah, anggap aja masih gitu, walaupun ada transporter lainnya. Tapi lu kan bensin gue. Terus gimana gue bisa mengakses lu ya? Dah, sekarang ngumpul dulu di liver, rubah jadi bentuk yang bisa nyebrang ke sini. Di liver bisa tuh dirubah jadi keton. Oke, kalau udah bisa jadi keton, ya artinya lo bisa pakai jalur satu lagi. Apa? Glukosa? Enggak. Nih, pakai jalurnya yang tadi dipakai buat laktat. Namanya monokarboksilat transporter. Monokarboksilat transporter ini ialah jalur yang tadinya waktu nggak ada keton dipakai buat lewatnya laktat. Laktat itu apa? Turunan dari gula. Ngerti nggak? Laktat itu turunan dari gula. Gula kalau dipakai secara anaerobik tanpa oksigen, hasilnya laktat. Logikanya, kalau keton mulai ada, harusnya gula kan nggak banyak dipakai. Artinya penggunaan parsial menjadi laktat kan juga artinya nggak banyak. Nggak banyak. Artinya begitu keton ada, tidak ada kompetisi dengan laktat untuk nyebrang ke otak. Kan logikanya gitu. Tidak rebutan transporter. Kalau tidak rebutan transporter dengan laktat, artinya produksi laktat di darah menurun. Rendah. Kalau produksi laktat di darah menurun, berarti segala proses aerobik maupun anaerobik glikolisis yang merubah glukos menjadi laktat setengah jalan, menurun nggak? Menurun. Pasti. Desainnya seperti itu. Nyambung semua. Nyambung semua kan ya, kalau aku udah cerita engineeringnya kelihatan semua. Jadi nggak belajar di sini tapi nggak bisa nyambunginnya kemana ya? Kelihatan semua. Jadi memang normalnya orang ketosis saat gulanya tidak tinggi dari luar. Nah, mulai make sense kan? Jadi kalau kita masukin gula tinggi dari luar, efeknya apa? Ya nggak ketosis lagi. Mas, ini nanya, ada pertanyaan dari peserta nih, tadi numpang. Halo Mbak Ucus Yulianti, bisa unmute? Kaosnya, kemarin dapat kaos ya Mbak Ucus ya? Iya, ingat aja. Tadi baru hari ini. Waalaikumsalam Mbak. Ya, silakan bertanya Mbak, langsung. Iya, kan anak saya itu sebetulnya kalau semenjak suami saya keto juga bareng sama saya, dia di rumah karena ikut kebiasaan udah keto ya, cuma nggak fastosis. Cuma semenjak awal pandemi, ya saya biasakan dia ikut fastosis, alhamdulillah. Jadi intermittent fasting. Jadi sampai jam 12, sampai jam 1, jam 2 baru makan gitu kan. Dan sudah terbiasa ikut DF Senin sama Kamis. Anak saya tuh umur nanti Desember itu 10 tahun, kelas 5 SD. Nah, cuman kalau DF itu dia tuh kayak gimana ya, kalau nggak diisi makanan kayaknya kayak gamang gitu loh. Jadi selalu minta telur rebus setengah matang. Anak-anak? Iya, bulan depan dia 10 tahun, kelas 5 SD. Oh, dia yang gamang tadi tuh anak ya? Iya, betul. Dia tuh kayak yang kalau dia bangun gitu, dia bangun sahur. Tapi kalau nggak nemu makanan kayak bingung gitu. Iya, pasti dia kerasa. Pasti anak-anak gitu. Makanya anak-anak sahur. Iya, itu makanya saya bilang, aduh Dek, kita kan nggak sahur gitu. Suka saya biasakan untuk anak-anak jangan. Anak-anak nggak boleh. Gitu ya?
Oke. Apalagi kalau dia masih grow. Nah, Nanti dia itu demand-nya gede, stres sistemnya gede loh. Makanya dia gampang sebetulnya dia sip. nggak enak badan karena stresnya Iya. meningkat. Karena dia ada demand. Jadi walaupun kelihatannya dia aktivitasnya biasa, tapi dia ada demand grow. Itu jangan dibatasin. Makanya aku nggak setuju kalau anak-anak dipuasakan. Ikut Ya. boleh kalau mau mengikuti anak laparnya anak kapan boleh. Tapi Iya, kalau kita tidak hari-hari memberikan pembatasan pasti. hari-hari biasa sih begitu. Kalau ditanya, Dek, udah lapar jam 12 gitu ya, habis sholat duhur, belum? Udah, ya itu udah hari dia biasa lanjut lagi sekolah online. dengan dia minum air dan dia minum di situ. Betul, minumnya banyak. Justru setelah ikut setelah ikut KF ini dia lebih banyak minumnya. Dulu kan susah banget minumnya. Nah, ini sekarang dia itu udah banyak insting. minumnya. Dia nggak usah disuruh, itu insting. Karena anak-anak itu primitif, anak-anak tuh tahu. Jadi anak-anak itu tahu kapan dia mesti minum, dia jadi haus. Makanya aku bilang, kan aku kemarin bilang di SFH apa di TEVA ya? Ya aku bilang yang perlu kita contoh. Jadi gini, cara TEVA yang mengenai anak-anak yang aku bilang. Bagaimana kan kita mau gimana sih cara manusia primitif dulu sebelum ada ilmu dan apa-apa, bagaimana gaya hidup mereka? Contoh, pola makannya, kapan dia lapar, bisa kita lihat dari, anggap aja manusia paling tersehat ialah manusia masih kecil. Baru menuju dewasa, belum banyak penyakitnya, belum banyak metabolik isunya. Kapan ya manusia dengan metabolik flexibility seperti anak-anak, kapan ya dia mulai lapar? Kapan ya dia mulai ngantuk? Bagaimana ya dia menghandle stres di sosialnya, misalnya gini. Coba kayak misalnya habis dimarahin, anak-anak suka kesel, nangis nggak, Mbak? Dia enggak sih, cuma kadang diem, kecuali kalau bapaknya yang udah ngomel, biasa dia kayak ada berkaca-kaca gitu. Cowok sih anaknya sebetulnya. Ya oke, cowok waktu umurnya belum 10 tahun masih misalnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, lihat deh, pattern-nya anak-anak kalau habis dimarahin, mungkin sebel, kesel, marah, besoknya udah baik lagi belum? Cepet banget sih, biasanya dia nggak hitungan jam lah ya. Anak-anak nggak punya dendam lama-lama. Anak-anak nggak mau stres lama-lama. Betul. Sampai sekarang juga masih begitu sih kalau ini. Bagus. Bisa nggak kita yang dewasa kayak anak-anak sekarang? Iya. Itu ya. Soalnya lama. Makanya aku bilang kenapa di masa lalu bagaimana ya manusia masa lalu menghandle situasi alamnya membuat dia seperti apa? Alamnya membuat dia tidak selalu makan. Tapi dia harus metabolik kompatibel. Oh, betul juga ya, anak-anak juga nggak cepat lapar. Oh, alamnya membuat dia tidak tidur kemalaman atau gimana pun. Oh, benar juga ya, anak-anak normalnya juga tidurnya nggak begadangan normalnya. Oh, bagaimana dia menghadapi stres di lingkungannya, di alam liar dan sebagainya. Oh, sifatnya stres intermittent ya. Akhirnya nggak selalu bukan kronik, kan tadi di video Mas Budi kalau nggak salah menjelaskan chronic stress kan, karena psychosocial stress yang terus menerus kan. Tapi kalau anak-anak nggak ada. Bagaimana dia cara menghadapi psychosocial stressnya dia? Mau dimarahin emaknya, dimarahin bapaknya, atau berantem sama temennya, besok udah main gundu lagi bareng-bareng. Maksudnya mereka itu cepat, mereka itu cara pengontrolan stres anak itu luar biasa, tapi itu yang membuat mereka sehat. Polanya mereka itu yang membuat metabolik flexibility. Jadi clue-nya dari keprimitifan manusia yang belum punya ilmu itu seperti itu. Cara mereka menjaga homeostasisnya. Sebetulnya kadang-kadang kita perlu belajar dari anak-anak. Apa preferensi makanan mereka? Ya, clue-nya ada di anak-anak. Jangan pusingin autofagi ya. Ya, maksudnya kan autofagi kan taunya dari aku atau dari atau apa. Kalau nggak tahu, emang anak-anaknya pada tahu autofagi? Nggak tahu. Itu mindset saya baru tahu. Ya, Mbak aja baru tahu kan. Nah, itu dia clue-nya. Setelah ikut KF. Iya. Nah, clue-nya itu kan ilmu-ilmu yang kita berikan ini kan aku usahakan untuk mengingatkan kembali supaya kita tidak lupa desain basic manusia seperti apa. Kita temukan rahasia di mana. Tapi di balik apapun yang aku jelaskan, ya harusnya terjadinya secara built-in, karena tubuh kita itu harusnya melakukan segala sesuatu secara built-in. Karena aku baru sehat setelah ketemu Mas Tio. Oh, berarti semua orang di bumi ini harus ketemu Mas Tio dulu baru sehat. Kan nggak bisa dong.
harus ada built in something di manusia yang kalau ditaruh dimanapun di muka bumi, dia harus bisa mengenali. Misalnya gini, mengenali timingnya dia, mengenali sirkadiannya dia, mengenali nutrien. Dia punya nutrien sensor di tubuhnya yang tanpa perlu diajari dia bakal ketemu makanannya yang dia butuhkan karena dia punya built in something yang membuat dia punya preferensi milih makan ini. Itu harus built in apa harus dikasih ilmu dulu kira-kira? Kalau di alam liar mungkin kasih ilmu setengah mati ya dia ngertinya. Iya, tapi dia mengutamakan sensingnya dia nggak, instingnya dia nggak? Iya. Itu ya, yang aku nggak berani utak-utik. Sepintar apapun aku nggak berani utak-utik itu. Aku nggak berani ngutak-ngutik dengan ilmuku, baru kamu bisa sehat. Nggak berani aku ngomong gitu. Nggak adil soalnya. Kalau ilmuku itu hanya menjelaskan dari yang sudah tidak liar lagi. Kalau kita semua di alam liar, kita semua harus mengadakan sensing built-in kita. Cara kita mengenali kita kapan harus makan, cara kita memilih makanan kita, tahu kalau kita di hutan nggak ada obat apa-apa, kita harus mengenali stres kita untuk supaya tidak mengulangnya kembali. Kalau kita sakit, jangan sampai terjadi penyebab sakitnya. Itu semua harus built-in. Karena kalau nggak gitu, kita nggak survive di alam liar. Nah, kalau di sini, sekarang, di zaman modern, ilmunya jadi berguna, kenapa? Agar kita tidak lupa. Kan fungsinya itu. Kalau kita semua udah di alam liar, nggak usah ngedengerinnya, nggak usah ada SFA, Steva juga nggak bisa lihat handphone juga. Alam yang akan membimbingmu. Itu adilnya manusia. Artinya manusia adil kalau kayak gitu. Semua ciptaan Allah semua bisa sehat karena apa? Dikasihnya built-in sensornya, sensingnya, manajemennya, apanya harus built-in. Nah, aku tuh cuma mempelajari dari situ, menguak rahasia sistem yang sudah ada. Bukan menambahkan yang baru. Ngerti nggak maksudnya? Aku nggak menambahkan something, manusia tuh harus tambahin ini biar sempurna. Hebat banget aku. Enggak, aku pelan-pelan lagi menggali rahasia engineering di tubuh. Jadi kalau anak saya, jadi anak saya itu kan memang kayak ikuti kebiasaan aja. Awal-awal ikut intermittent juga kan dia jam 10 udah minta, udah boleh makan nggak nih gitu. Tapi lama-lama makin jam 12, jam 1, jam 2 gitu. Sampai jam tadi. Malah sekarang ya kalau ditanya, "Dek, udah lapar?" "Enggak, nanti aja." "Enggak, nanti aja." Akhirnya makannya tapi pas makan dia banyak kan? Iya, kadang ya akhirnya jadi kayak ikutan kita gitu. Orang tua jam-jam setelah maghrib baru makan, tapi langsung banyak gitu. Nah itu kadang-kadang saya juga agak khawatir, "Dek, beneran nih nggak lapar?" "Enggak kok," gitu. Tapi keefisienan dia dalam mengutilisasi nutrisi dari makanan untuk recovery-nya dia atau grow lebih superior dari kita. Gitu, karena grow kita tidak seperti anak-anak, justru kita malah lebih rentan kalau overnutrisi. Anak-anak tidak rentan. Kalau nutrisinya benar, anak-anak tidak rentan karena dia dalam posisi grow, dia makan sesuai itu karena demand dia besar. Kelihatannya sih nggak besar, tapi demand dia besar karena dia harus grow. Jadi kenapa aku nggak memberi batasan, ikutin kapan dia lapar karena itu. Karena dia tahu tubuhnya dia grow. Kalau kita mungkin menambah porsi kita karena kita ada demand yang besar juga. Misalnya kita lagi habis nge-gym atau apa yang merusak, memang harus ada recovery-nya. Baru kita bisa melewati. Anak-anak mungkin kelihatannya biasa aja, cuma jalan kaki atau apa lari sana lari sini, nggak ada latihan beban. Tapi lihat, grow mereka, demand-nya besar. Itu yang makanya menyebab anabolic demand itu. Aku bilang, kalau anak-anak jangan dipaksa puasa, Mbak. Ikutin maunya dia. Yang penting dia udah low carb, udah bagus. Tapi jangan kita menentukan, kamu nggak lapar deh, bilang nggak, jangan nahan deh. Gitu loh. Anak-anak itu mengenali kok stres sistem mereka. Dia memang ada, yang penting ada cemilan gitu. Biasa saya bikinkan kue gitu ya, kue keto. Atau waktu saya sakit kemarin kan, saya sampai bela-belain pesan gitu.
Jadi Kalau mereka kalau udah nggak nyaman saat bilang. dia lapar ya dia cari sendiri begitu. Ada Iya, cemilan nggak di itu kulkas betul. gitu? Dia cari Betul. begitu. Cuman kalau kadang kalau pas saya di rumah saya tanya, ya begitu jawabannya, nggak lapar gitu. Jadi Nanyanya kadang di jam yang antara salah. khawatir antara khawatir dan aduh gimana ya, tapi, emang alhamdulillah anak saya tuh menyadari betul setelah ikut KF ini, Hmm. dia, alhamdulillah nggak pernah sakit gitu. Jadi dari Hmm. dulu kan dia mudah sekali pilek, sampai dokter bilang ini alergi terhadap makanan gitu, katanya kena wortel aja dia bisa flu, kena makan tomat aja bisa flu gitu kan. Nah itu alhamdulillah semenjak KF itu malah dari semenjak pandemi ini, ya dia nggak pernah sakit, cuma malah kemarin aja dia OTG ya, ikut ikut saya gitu kan. Tapi sama sekali nggak ada gejala gitu, itu aja sampai dia ngerasa, "Aku nggak sakit kok, aku nggak sakit," gitu. Ya syukurlah. Tadi sih aku mencermati itu tadi anaknya sempat nanya, jam 10, "Ma udah boleh makan nggak?" Nah itu berarti ada sesuatu tuh yang Awal-awal menyebabkan iya ini. begitu, Karena mungkin, awal-awal begitu. tapi nggak Jadi apa-apa. saya Nanti, ikutin aja kan memang ya, ikutin awal jam 10 tapi lama-lama kok makin panjang ya jadi iya. orang sebagai orang tua jadi khawatir juga, "Loh kok ini anak lama-lama kok nggak mau makan?" Yang penting pokoknya jaga tidurnya bagus aja. Ya. Kalau tidur ya dia memang, pokoknya 7 jam dia selalu bilang, "Saya ini harus tidur 7 jam, saya baru tidur 5 jam saya mau tidur lagi," gitu. Masih dia sudah ngikutin aturan itu gitu sampai saya bilang, kan dia pakai jam smartwatch jadi dia bisa, atur tidurnya sendiri gitu. Jadi dia bilang, "Saya baru tidur 5 jam nih, Mi," gitu. Terus, "Saya mau tidur lagi ah," katanya tidur lagi. Kalau sahur begitu. Oke. Cukup jelas ya Mbak Julianti. Oke, Thank ya you. terima kasih Iya. banyak Mas Budi. Sama-sama, Iya, sama-sama. iya. Mas, nanti sebelum ke pertanyaan berikutnya, aku sedikit tadi kepikir tentang GNG tadi, gluconeogenesis. Tadi kan Mas jelasin glycogenolisis sama yang nanti glycogenolisis yang nantinya juga akan berujung ke gluconeogenesis kalau misalnya glikogennya sudah habis. Ya, ada give up. Nah, itu di kondisi yang masih metabolisme glikosentrik ya. Nah, apa yang membedakan GNG di glikosentrik sama GNG yang preferable pada saat liposentrik? Maksudnya gimana? Aku nggak ngerti gimana. Jadi apa yang membedakan? Apa yang membedakan kenapa GNG di glikosentrik itu sepertinya memang terkesan sulit atau dihindari, karena kan ya kita tahu itu ATP-nya kan besar. Cuman kalau sekarang kenapa kalau misalnya di liposentrik itu jadi preferable gitu, ibaratnya begitu, bukan preferable untuk semua sel ya, tapi memang sel-sel yang masih wajib menggunakan glukosa kan harus tergantung dari GNG, ya kan? Dan itu walaupun ATP-nya besar enggak masalah karena kan lemak yang bayarin, tapi secara fisiologi kenapa itu jadi terkesan gampang dilakukan di liposentrik GNG itu ketimbang misalnya di kondisi glikosentrik yang harus kayaknya jangan sampai deh gitu loh. Dari glikogen karena demand-nya ya. Karena jadi kalau glikogen itu sangat diandalkan kenapa? Karena glikogen itu dibutuhkan untuk mensuplai apapun yang masih butuh gula. Jadi logikanya kalau glikogen sudah tidak bisa keep up untuk glycogenolysis dan harus menggunakan gluconeogenesis, logiknya melepas gula itu gampang, membuat gula itu susah. Ngerti nggak? Oke, tapi bahan bakunya bukankah berlimpah juga? Kalau bahan bakunya berlimpah, kenapa? Begitu kita nggak pakai glukosa, kita kan harus pakai lemak. Kalau kita harus pakai lemak, kita kan harus membuka cadangan gudang kita lemaknya. Kalau kita harus membuka cadangan gula, kalau kita sudah membuka cadangan gula kita mengeluarkan dua hal, lemak itu sendiri dan bahan baku gula, gliserol dan free fatty acid. Itu. Berarti memang kuncinya memang di insulin lagi. Ya, jadi kontrol itu jadi begitu gluconeogenesis running, jadi tanpa adanya glikogen, setiap glukosa yang dibuat posisinya dalam kondisi ada minta baru gue kasih.
Jadi berusaha nggak ngasih surplus. Itulah yang disebut namanya demand driven. Ada yang minta, siapa yang minta? Nah, bisa dimodulasi jadi untuk menjaga keseimbangan basal glukosanya, insulin turun, glukagon naik, basal gluconeogenesis jalan. Tapi ada yang butuh gula lebih nih. Udah, jalanin aja. Running modulasinya pakai apa? Kortisol dan norepinefrin. Yang aku ceritain kemarin, yang HPA axis, stress system, dan kortisol. Itu fungsinya untuk menambah jumlah gula sesuai apa yang dibutuhkan. Kalau minta gue kasih, kalau nggak minta ya nggak gue kasih. Gue kembali ke basal homeostasis saja. Cuman turnovernya, contohnya cuman turnover Corier cycle, laktat ke gula lagi. Jadi gula dipakai sel darah merah, dipakainya cuma setengah jalan, jadi laktat. Laktatnya di liver. Ini gue investasikan lagi karbon untuk menjadi glukosa lagi, kasih lagi. Cuma diputerin ke sini. Siapa yang biayain perputaran ini? Lemak. Ataupun alanin pyruvate cycle. Alanin pyruvate cycle antara muscle dan liver. Sama, perputarannya juga gitu. Siapa yang membiayai perputaran ini? Lemak. Jadi lipocentric itu artinya lemak membiayai segala hal. Tidak mengandalkan glikogen lagi, tapi lemak membiayai segala hal. Lemak di mana? Lemak di badan. Apalagi di jendela puasa. Itu rasanya. Oke. Nanti kayaknya aku mesti tanya lebih kasihan nanti teman-teman. Ya, agak kompleks kan, takutnya mungkin ketinggalan mereka. Mas Sigit, ada ini nggak kira-kira mau bertanya, monggo. Kalau mau diskusi, aku sambil memantau juga ini. Tapi Mas Sigit udah mulai terang belum dari engineering tadi aku ceritain? Kenapa sih kita perlu ada keton? Kalau mungkin Mas Sigit mungkin di pelajarannya mungkin taunya dulu keton mungkin di patofisiologi ketoasidosis atau diabetes tipe 1 atau mungkin ketonnya setelah advance keton oke, tapi itu alternatif fuel, mungkin juga ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau dengar keton dari aku, dari sistem engineering yang aku jelaskan di manusia, itu memang penting untuk dikenali otak apa hanya suatu patofisiologi atau apa misalnya alternatif aja, nggak perlu banget gitu. Kira-kira gimana dari penjelasanku tadi, Mas dapat nggak? Aku dapat ya, jadi Mas nyambung aja. Walaupun saya dokter, saya hobinya otomotif, jadi nyambung aja apa yang diomongkan. Waduh, nyambung bener sama Mas Tio. Ya bener. Otomotif. Betul dong. Masa sih mesin paling utama masa nggak boleh kenal sama bensinnya, kan konyol. Rasio pembakarannya 3:1, boros banget kata Mas. Makanya pasti kan lucu gitu loh. Maksudnya lucu kalau kita punya mesin mobil tapi tangki bensinnya nggak boleh dikenali oleh mesin utamanya. Ya makanya aku tanya, mesin utama atau organ utama di manusia apa yang paling dilindungi, paling secret, paling utama sampai dikasih pembatasan segala gitu, saking perlindungannya dari external threat, kok bisa nggak boleh kenal sama otaknya? Kok bisa nggak boleh kenal sama body fatnya? Kan agak konyol nggak Mas kalau dari engineering? Kalau keton itu dianggap sebagai alternatif fuel, atau keton itu dianggap tidak penting, glukosa paling utama, produk sisa. Ya, atau produk sisa deh, produk sisa dari lemak yang nggak kepake. Konyol nggak sih kayak gitu? Terus otak harus pakai apa? Dan orang di luar sana pada bilang otak tetap harus pakai gula, Nah kalau gitu kenapa desain manusia nggak dibikin nyimpen gula aja? Ternyata nggak efisien. Gitu loh. Jadi engineering perspektif itu melihat beda dengan cara pandang orang biasa. Maksudnya yang mempelajari ini bukan secara engineering, sama aku yang lihatnya dari engineering. Agak konyol kalau sistemnya nggak dibikin keton itu cuma nanti aja keton paling terakhir kalau dipakai. Kok lucu ya? Dengan anggapan pompa bensinnya ada di mana-mana, pompa bensin gula ada di mana-mana. Tinggal kalau kurang bensinnya isi lagi bensin di sini. Gulanya ada nih. Nih ada warung Padang. Terus bisa isi bensin lagi di sana tuh. Terus ada apa? Restoran. Isi bensin sana. Oh iya ya, kalau sekarang sih memang nggak masuk akal ya, bisa kenal keton buat apa ya? Ngisi ulang gulanya gampang kok, kemana-mana buat glikogennya lagi. Dan selalu surplus sekarang ya ini kan settingan yang membuat kita berpikir normalnya gula. Keton alternatif. Kalau muncul keton, berarti loh, ini dia nggak berhenti di pom bensin, apa nggak punya duit buat beli bensin ya? Pasti mikirnya gitu, kenapa? Kelaparan terus punya keton. Jadi ketonnya alternatif aja. Jadi yang punya keton malah nggak normal. Ya memang
gitulah jadinya banyak orang kalau nggak mau mengerti sampai selevel itu akhirnya mikirnya keton itu alternatif fuel, keton itu ketoasidosis, padahal dari engineering view-nya, aduh itu jelasnya luar biasa, ya ampun, kebanyakan orang nggak bisa lihat, sampai aku suka gemes-gemes, greget-greget sama orang yang masih debat keton tuh, aku masih greget-gemes, kenapa sih takut banget sama keton? Kalau kamu takut banget sama keton, berarti otak kamu gimana dong nanti? Masa otak nggak boleh kena lemak? Kan lucu gitu loh. Terus kenapa kamu nyimpen lemak tapi punya otak? Kenapa otaknya ada blood-brain barrier? Itu loh, kalau yang orang engineer ngeliat gini, aku gregetan kalau masih ada nanyain keton itu buat apa? Garuk-garuk ke meja. Masih ngebahas keton nggak penting, keton nggak itu lah. Itu loh, ini basic paling fisiologi. Why kita ketosis? Iya, kita harus tahu apa fungsi keton. Aku jadi keinget iklannya itu apa? Mineral air minum mineral itu kan yang di warung Padang. saking ramenya otakmu mana gitu. Ya, makanya aku bilang ya kalau gitu kenapa manusia desainnya seperti itu? Itu the biggest question of the century. Kenapa manusia dikasih blood-brain barrier kalau nggak bisa kena lemak? Itu the biggest question of the century. Mas, sedikit refresh. Tadi Mas Tio sempat jawab tentang di anak-anak. Nah, sekarang kalau kebalikannya di lansia bagaimana, Mas? Refresh saja. Apa tuh? Kalau di lansia, nah, itu kan juga tidak wajib diterapkan puasa kalau memang belum sama. Untuk menjalankannya. Ya, untuk menjalankan. Jadi gini, kenapa di KF itu protokolnya mungkin sarannya beda-beda menjalankannya, kenapa? Karena kan aku udah bilang seperti di awal tadi, sekarang orang ketosis itu selalu start memulai dari yang belum ketosis. Sekarang semua orang untuk bisa kenal lagi dengan lemaknya, memulai dari kondisi tidak kenal lemaknya. Selalu dari posisi seperti itu. Nah, kira-kira yang masih muda atau ukuran dewasa normal sama anak-anak atau bahkan yang tua. Apa ya clue-nya bedanya mereka? Anak-anak. Kenapa tanpa puasa? Karena demand mereka besar dan mereka pakai growth. Oke. Kalau orang muda dan dewasa, kenapa dikasih pembatasan? Karena bisa jadi mereka seakan-akan demand, tapi sebetulnya mereka cuma karena metabolic issue. Oke, siap. Jadi kita bentuk di pembatasannya supaya dia kenal lagi dengan lemak di badan. Oke, ya. Nah, kalau orang tua, di sini kita harus precaution. Karena aku bilang normalnya aging itu pasti gini loh. Penurunan atau kapasitas mitokondria atau mitokondria dysfunction itu terjadi sering aging, suka nggak suka, mau nggak mau. Sesehat apapun kamu, saat kamu sudah tua, sudah aging, pasti penurunan mitokondria. Betul nggak? Nah, jadi tujuan anak-anak tidak puasa karena dia demand growth besar sama tujuan nggak puasa untuk orang tua ini dua hal yang berbeda. Yang satu karena memang mereka butuh substrat. Yang ini stresnya kegedean kalau dia langsung puasa. Ngerti ya? Kalau ini stresnya bisa gede kalau dia demand-nya nggak dipenuhi. Kalau ini stresnya kegedean kalau dia langsung dibatasi. Walau akhirnya yang orang tua ini, yang otomatis kalau tua itu kan berarti kan secara normalnya aktivitas kebutuhan kalori by the whole kalori, kebutuhannya turun semua nggak? Betul. Pasti kan nggak seaktif fisik seperti yang muda, tidak seproduktif yang muda. Dia tidak seaktif biasanya. Akhirnya dia nanti setelah adaptasi, dia puasa. Cuma memulainya bukan dari puasa. Kenapa? Karena kita sudah punya logika, orang yang sudah aging, kemampuan untuk adapt pasti lebih rendah dibanding yang belum aging banget, gitu loh, ngerti gak? Nah, jadi agar dia stresnya nggak berlebihan, tanpa puasa dulu. Tapi seiring waktu jendela puasa mundur nggak? Mundur dong, kan akhirnya adaptasi. Ya. Anak-anak aja tadi yang dibilang Mbak Ucus saja, yang tadinya lapar jam 10 aja akhirnya bisa sendiri. Mundur. Masa orang coba anak-anak sama orang ama yang udah manula, sama anak-anak coba aktivitas fisik butuh gedean mana? Anak-anak. Untuk grow, orang tua mau grow apa lagi? Mau nambah otot banyak-banyak? Enggak juga kan? Logiknya kan nggak bakal sebanyak anak-anak yang menuju dewasa kan? Nah, jadi akhirnya orang tua ini
kalori restricted, pada waktunya dia adaptasi, tapi demand di awal nggak langsung dipaksa besar. Kenapa? Dia untuk dia adapt dengan skip sarapan aja udah susah. Jadi tidak ditambah stresnya nanti. Nah, karena semakin kita menua, semakin kita mitokondrianya jelek, semakin kita mengandalkan bensin yang cepat bakar aja deh. Makanya jangan heran kalau anak-anak yang suka lauk lama-lama makin tua, senangnya unsur yang cepat menghasilkan gula. Entah itu nasi, roti, mie, kita lebih craving ke situ dibanding craving lauknya. Itu kenapa kita kayak butuh fast fuel gitu loh. Makin kayaknya kalau nggak makan kayak nggak bertenaga deh gitu loh. Kayak terlalu mengandalkan banget, metabolic flexibility udah makin turun. Disitulah kita starternya pelan-pelan kalau di manula. Tapi in the end, karena kebutuhan energi mereka nggak setinggi yang muda, mereka kebentuk juga kalori restriksinya. Akhirnya mereka puasa. Mulainya yang nggak puasa, tapi kita lihat adaptasi mereka menuju sampai mereka bisa puasa. Dan pastinya mereka kalori restricted. Nggak mungkin mereka makannya kebanyakan. Kecuali kalau memang mereka ada sesuatu recovery, kerusakan tertentu yang perlu di recovery. Tapi in the end, karena kebutuhan fisik yang menurun, pasti dia terbentuk untuk laparnya mulai muncul. Oh iya, aku sekarang udah nggak lapar jam 10. Aku udah nggak lapar jam 12. Kenapa? Karena dia makin efisien dong. Percuma dong kita suruh KF kalau dia akhirnya nggak bisa efisien. Malah boros terus, kan lucu. Akhirnya nggak bisa kena lemak di badan kan lucu, nggak bisa. Harus gitu. Itu untuk yang menjawab lansia. Oke, thank you. Kayaknya Mas Sigit juga sudah ini. Kasihan dia di sana udah jam udah ganti jam 11. Monggo Mas Sigit. Aku nggak tahu nih bisa closing statement nggak? Kasihan soalnya sama Mas Sigit aku. Oh iya, udah Kalimantan, sorry. Tapi Mas Sigit mudah-mudahan dapat banget ya hari ini, maksudnya yang mengenai tadi kita pentingnya tahu secara engineering, melihat secara engineering view, akhirnya kenapa ya ketosis itu perlu, kenapa ya keton? Oh, ya karena memang desain manusia konyol kalau otak nggak bisa kena lemak. Nah, harapanku dari situ membuat kita greget untuk menjelaskan versi lain keton ke teman Mas Jawad atau apa, bahwa jangan pusingin. Oh, jadi kalau misalnya kenapa? Sorry, aku nambahin dikit dong. Punya keton itu artinya memperkenalkan otak ke lemak. Ya kan enggak? Kita punya tangki bensinnya lemak, ya kita harus kenal otaknya keton. Caranya gimana? Otak nggak makan karbo. Tapi ini beda dengan yang namanya keto adaptation. Artinya ketosis adaptasi. Ketosis itu mudah banget kok. Begitu dengan apapun cara makanmu, kalau glikogen turun, nggak bisa mampu mengisi glikogen untuk glikolisis maupun glikogenolisis, itu sudah pasti tubuh harus formatnya harus langsung ketosis. Dah. Mau apapun caranya, itu pasti ketonnya keluar. Pertanyaan terbesarnya, how to adapt to this ketosis. Apa yang terjadi seiring waktu orang adaptasi ketosis? Makanya aku bilang, sekarang Mas Sigit aseton bread-nya kecium bau. Kenapa? Karena semuanya masih pakai keton dulu. Karena semuanya, kenapa kok semua tubuh ekstraserebral saya pakai keton, Mas? Ya karena semuanya mitokondrianya jelek. Jadi keton itu kayak guidance bagi sel-sel ekstraserebral untuk mereka memperbaiki diri, memperbaiki mitokondria. Nah, itulah nanti kenapa setelah 3-6 bulan keton Mas makin turun. Jadi Mas kalau udah setahun 2 tahun KF itu bukan berarti ketonnya nambah terus, enggak. Justru makin turun. Kenapa? Karena obligatorinya nanti cuma buah otak yang memang sampai kapanpun tidak bisa pakai lemak. Jadi keton harus nyebrang. Tapi yang lainnya kenapa nggak perlu pakai keton lagi, Mas? Kan dia bisa bakar lemak. Kenapa nyuruh liver merubah-rubah segala? Orang lemak begitu lepas dari pipi bisa langsung dipakai di jantung, di apa? Kan compatibility-nya bakar lemak kan beta oksidasi di mitokondria. Kalau mitokondria bagus, beta oksidasi susah nggak? Enggak. Itu makanya aseton bread ini atau ketonuria di urin yang Mas misalnya cek di lab nanti akan hilang dalam 3-6 bulan. Itu namanya Mas beradaptasi. Nah, jadi adaptasi ketosis ialah perbaikan respirasi di sel-sel tubuh Mas. Jadi kalau respirasinya membaik, artinya
kemampuan respirasi untuk menghasilkan energi untuk suatu sel melakukan fungsi meningkat nggak? Meningkat. Nah, kalau suatu sel fungsinya meningkat, kapasitas sel tersebut untuk menahan resistansi meningkat juga nggak? Resistansinya. Kalau ada resistansi, berarti kan butuh demand fungsi energi. Berarti kalau kapasitas respirasi untuk memberikan energi untuk melakukan fungsinya dia meningkat, resistansinya terhadap stres meningkat nggak logikanya? Iya. Nah iya, kalau hukum fisika, fisika kalau kayak gitu. Jadi kan, jadi kalau gini, agak kalau mas gini gampang kalau mas gini, mas mobil ini mobil traktor pendorong, fungsi mobil traktor ini ialah pendorong apa ya? Apa mas? Pendorong tanah ya? Apa gitu pokoknya anggap aja ada mobil yang fungsinya buat dorong lah. Aku nggak tahu lupa fungsinya itu yang di dalam alam nyata itu mobil yang mobil penderek dah gitu. Mobil mas ialah mobil penderek. Fungsi mobil mas untuk menderek gitu ya. Kalau mas melakukan sesuatu di engineering-nya supaya bensinnya bisa dikenali di mesin dan mesinnya sekarang memiliki kemampuan mesin untuk menghasilkan ATP atau energinya lebih besar, kemampuan mas menderek lebih tinggi nggak? Iya dong. Nah, artinya pada saat aku kasih stres lebih besar, aku kasih kemarin, lu kan cuma bisa derek mobil apa misalnya, bisa mau derek mobil sedan. Sekarang lu bisa derek truk nggak? Truk itu anggap aja truk itu kan lebih berat dibanding sedan. Otomatis merupakan stres yang lebih berat dibanding sedan terhadap mobil derek yang lebih besar. Kalau anggap aja stres ini nilainya 1, kapasitas mobil derek sebelumnya ini bisa menarik 1 dengan mudah. Tapi begitu dia mesinnya dioptimalkan, anggapnya itu mitokondria, sehingga kemampuan memberikan energi, kemampuan dereknya meningkat, fungsi, sehingga dia bisa menarik dari sedan menjadi truk, artinya dia mengalami peningkatan stres resistan nggak, Mas? Cara melihatnya gitu. Iya. Itu cara melihatnya, lebih mudahnya membayangkannya. Jadi usaha kita untuk meningkatkan stres resistan ialah dengan cara apa? Meningkatkan respiratory capacity di level sel, alias apa yang ditingkatkan? Mitokondria. Jadi tujuan ketosis yang utama ialah meningkatkan stres resistan, artinya menjadi lebih sehat. That's the whole point. That's the whole point dari adaptasi yang kita nanti mau dapatkan nanti. Itu loh yang dimaksud. Baru dapat itu analoginya. Nah, ya kan tadi aku lagi mikir-mikir gimana ya menjelaskan cellular respiration. Kenapa ya kok kita repot-repot mau mitohormesis, mau memperbaiki mitokondria, kenapa sih? Kan selama ini mungkin ada yang belum nyambung-nyambung. Kenapa ya kok mitokondria harus bagus? Oke, kalau mitokondria bagus, terus mitokondria menghasilkan ATP, terus buat apa? Gitu kan kadang-kadang banyak pertanyaan yang masih belum nyambung. Ya, buat stress resistance jawabannya. Artinya gini, kalau kamu memberikan fungsi, tubuh kamu sudah lebih siap. Kalau tadinya Mas Sigit misalnya nggak bisa lari karena fungsinya belum didukung, kemampuan Mas untuk lari dulu ngos-ngosan karena kemampuan menghasilkan ATP-nya belum keep up, akhirnya stresnya meningkat, akhirnya malah aritmia, akhirnya malah heart variability-nya malah nggak beraturan karena stresnya terlalu besar, nggak bisa comply dengan demand-nya Mas tadi berapa? Aku lupa tadi berapa tiang listrik baru kos-kosan, aku lupa tadi. Pokoknya intinya sekarang Mas untuk melakukan fungsi yang lebih dari sebelumnya meningkat nggak kemampuannya? Kalau meningkat itu berarti kan Mas diberikan stres yang lebih lebar, bandwidth lebih lebar, Mas bisa coping nggak dengan stresnya? Bisa. Kenapa? Karena something untuk melakukan fungsi itu, Mas bisa menyiapkan ATP-nya, energinya. Itu cara mudahnya melihat loh, Mas. Mas beradaptasi untuk menerima stres resisten lebih besar. Mampu makan lebih pendek, mampu melakukan aktivitas, merasa lebih superior. Nah, itulah yang disebut namanya stres resistan, alias lebih sehat. Nah, aduh, mudah-mudahan kebayang deh. Mudah-mudahan ini versi yang aku ceritain mudah-mudahan lebih bisa diterima awam. Mudah-mudahan nggak rumit seperti yang kemarin-kemarin. Ya, aku lagi berusaha nyari akal muterin gitu supaya bisa makin gampang. Nggak sekedar, wah ini apa sih, aku mudeng. Tapi kalau kayak gini mudah-mudahan apa sih gitu loh. Jadi kayak, ya mudah-mudahan yang aku cerita tadi udah sangat membantu deh. Gimana kalau Mas? Mulai terang benderang nggak? Ya, apa namanya?
cara pandang kami sebagai dokter dan cara pandang Mas Tio sebagai engineer ini memang harus disambungkan. Yang Mas Tio sebutkan kami tahu, paham saja. Cuma cara kerjanya dan menyambung-nyambungkannya berbeda. Oh ya. Nah, kalau Mas Tio kan menganalogikan sebagai bahan bakar begitu ya. Kalau kita kesulitan di bahasa untuk menerjemahkan ke bahasa kita, ke bahasa awamnya. Itu aku susah. Aku juga masih belajar, Mas. Aku aja kayak gini karena cerita SMA. Kalau enggak aku nggak bisa dulu. Kalau Mas dulu ikut KM dari awal 2016, aku alien banget kali. Mungkin orang kalau itu, Mas kalau dengerin aku ngomong, Mas tidur kali. Aku nggak bohong. Ini semua butuh waktu untuk aku bisa sampai kayak gini. Nyari kata-kata gini, aku butuh waktu banget. Ini pun juga Mas Budi masih bantuin terus. Iya, nggak apa-apa. Oke, Mas Sigit, kasih closing statement aja untuk teman-teman peserta. Monggo, Mas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas atensinya kepada teman-teman yang masih bertahan, masih 84 yang bertahan. Kedepannya semoga semakin banyak yang menyadari bahwa ada pola hidup yang lebih bagus lah. Insyaallah sebagai ikhtiar. Amin. Saya berharap ini, saya kan jauh ya, teman-teman kayaknya banyaknya di Jawa. Semoga ada lagi warrior-warrior yang jauh-jauh di pedalaman. Kemudian saya agak senang juga melihat di YouTube juga tentang amunisi. Kalau amunisi yang sesuai dengan KF itu kan di sini sesuatu hal yang tidak ada. Ya, iyalah. Di Kalimantan ya. Betul. Ya, tapi setelah dipelajari memang sebenarnya ada semuanya di sekitar kita dan mudah. Amin. Saya masuk ke puasa Daud dan ternyata lebih nyaman proses masuknya dibandingkan seandainya saya tidak puasa, saya langsung mau ke KF itu mungkin kesulitan besar. Ya, karena godaannya mungkin banyak. Terima kasih. Sukses terus. Ya, amin. Ya, aku yang terima kasih banyak juga nih mau masukin dan bersedia mau sharing knowledge juga sharing pengalaman. Semoga menginspirasikan teman-teman kita juga yang hadir dari pengalaman Mas Sigit hari ini. Makasih banyak Mas Sigit. Oke. Thank you. Mas Tio tadi juga udah nambahin. Jadi kayaknya closing statement sih udah tidak perlu ya. Udah tadi dapat analoginya juga udah bagus kok, mesin derek, mobil derek. Oke, thank you teman-teman. Kita masih ada sesi TFH lagi, yaitu di hari Sabtu minggu ini. Ya, pastikan nanti tunggu pengumuman dari Mas Tio di wall di Facebook. Dan kita akan jumpa lagi di sesi TFH berikutnya. Dan jangan lupa minggu depannya juga masih ada 2 kali. Selalu stay tune, selalu upgrade diri kita dengan pengetahuan, tapi kita terapkan ke diri kita dan juga orang lain yang membutuhkan. Oke, selamat malam.